Wacana memasukkan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner KPU dan Bawaslu muncul pasca kunjungan kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu ke Jerman dan juga Meksiko. Wacana ini pun menjadi perdebatan di saat Indonesia tengah membenahi sistem pemilu agar lebih demokratis. Keterlibatan perwakilan partai politik dalam struktur komisioner penyelenggara pemilu pernah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1999. Sebanyak 53 komisioner kala itu mengurus penyelenggaraan pemilu yang diikuti 48 partai politik pasca reformasi. Aturan ini pun diubah dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang independensi penyelenggara pemilu. Dalam kunjungan kerja Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko, mengemuka usulan adanya unsur komisioner penyelenggara pemilu yang berasal dari Badan Pusat Statistik, hakim, dan partai politik. Oleh sejumlah pimpinan Pansus RUU Pemilu, komposisi ini pun diwacanakan akan diterapkan kembali di Indonesia. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung wacana ini dengan alasan meminimalisir kecurangan. Udah difikskan aja gitu. Toh ini kan tentang partai semua, ya kan? Kalau mau bertengkar ada wakilnya dari eksekutif ya, apa kayak zaman di awal dulu, itu lebih fair kok. Daripada sekarang ini kita nggak tahu dan sudah banyak korban juga, ya. Karena ada anggota KPU yang kita anggap akan netral, tapi kenyataannya sudah bekerja untuk sekelompok partai politik misalnya. Lebih baik semua aja orang partai di situ. Ya kan? Kalau curang kan mereka saling mengawasi. Namun Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro enggan berkomentar terkait wacana tersebut. Penegasan saya bahwa Indonesia pernah punya sejarah, punya KPU yang diisi oleh partai politik pada pemilu tahun 99. Dan Anda sudah tahu bagaimana pemilu. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria menepis wacana penerapan keterlibatan partai politik dalam penyelenggara pemilu. Pansus penyelenggara pemilu ketika berkunjung ke Jerman dan Meksiko, ternyata di Jerman dan Meksiko yang terjadi adalah anggota KPU dan Bawaslu di Jerman dan Meksiko itu terdiri dari satu dari BPS, ya, 2 dari hakim, 8 dari utusan partai politik. Bukan berarti karena di Meksiko dan di Jerman KPU-nya terdiri dari partai politik, kemudian di Indonesia harus seperti itu. Penyelenggara pemilu adalah gerbang utama terciptanya pemilu yang demokratis. Keterlibatan partai politik dalam struktur penyelenggara pemilu tidak menutup kemungkinan adanya intervensi terhadap pemilu yang bersih. Akbar Junisa Surya, Jakarta. Lalu seperti apa wacana ini berkembang sebenarnya? Apakah mungkin memasukkan unsur peserta pemilu menjadi penyelenggaranya? Apakah mungkin dalam sebuah pertandingan misalnya, pemain bisa sekaligus menjadi wasit? Langsung saja kami mengulasnya malam hari ini dengan Rambi Kamarul Zaman, anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Pak Rambi. Terima kasih sudah hadir, Pak Rambi. Kemudian ada Khoirunisa Agustiati yang merupakan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Mbak Nini, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ini kembali kita bahas ya Pansus RUU Pemilu begitu ya. Kalau kemarin kita bicaranya soal e-voting, kita pikir mau akan membahas tentang e-voting. Ternyata wacana muncul baru lagi ternyata soal memasukkan unsur partai politik. Pak, bagaimana sih sebenarnya temuan di Meksiko? Pak Rambi kan ke Meksiko ya? Iya, saya ke Meksiko. Ya. Apa Pak temuannya sih Pak? Jadi kok bisa sampai ada muncul ya, wacana itu? Bung Indra, gini. Jadi kita sekaligus saya mau sampaikan, Ya. kita ke sana itu bukan mau pelesiran gitu. Tapi memang cukup jauh kan. Meksiko itu ya Amerika Utara sana. Jadi perjalanannya juga cukup jauh. Ya, dan juga melelahkan. Jadi bukan jalan-jalan Pak ya? Bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan pasti sama keluarga. Oh gitu. iya. Ya. Jadi di Pansus kemarin, kita kan rapat Pansus rutin. Jadi Mbak Nisa juga ada di sini. Yang pertama kita bahas luar biasa itu adalah e-voting, e-rekap, gitu kan. Wah, Indonesia ini sudah waktunya lah biar seadil-adilnya, biar apa. Ternyata di Jerman sudah ditinggalkan itu sama di Meksiko.
Tapi penyelenggaranya, nah itu. Ya. Kalau kita kan KPU itu ya tentang penyelenggaraannya, tentang penyelenggaraannya diawasi oleh Bawaslu, gitu kan. Soal etiknya ada di KPP, itu kan kita buat sebagaimana sistem kita. Di sana ternyata bahwa tadi dari Rija sudah menyampaikan hal-hal yang kira-kira bersamaan. Meksiko itu sudah beberapa kali melakukan pemilu serentak. Kita baru nanti pertama. Pemilu serentak sudah beberapa kali ya Meksiko? Sudah beberapa kali. Dan konsolidasi yang dia lakukan, kalau pemilu tahun 64 sudah dimulai tahun 77, konsolidasi, habis dia pemilu serentak, langsung diperbaharui undang-undang yang sudah dilaksanakan. Di mana sulitnya gitu, di mana waktu itu hambatannya. KPU di sana itu Instituto namanya, Instituto Nazionale Elettorale, ya kan, INE. Itu KPU di pusat. Di situ yang mencalonkan KPU di pusat ini adalah partai politik. Partai-partai politiknya. Partai politik yang ada di Kongres. Partai politik yang ada di Kongres. Dia juga sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dia memang bicameral begitu. Jadi yang mencalonkan, yang memberikan rekomendasi terhadap siapa komisioner KPU adalah partai politik. Partai politik bebas dia mau memilih siapa, apakah itu ahli statistik, apakah itu orang kampus, apakah itu orang partai politik. Tapi kalau dari partai politik dia berikan batasan 5 tahun. Tidak 5 tahun apa? 5 tahun tidak jadi pengurus. Oh, 5 tahun tidak jadi pengurus, tapi jadi anggota boleh? Anggota boleh. Anggota boleh saja. Makanya jangan kita misalnya mencurigai kalau ada anggota orang partai politik terus langsung diklaim, oh, kamu nggak boleh kemana-mana. Gitu kan? Akan berubah, nggak boleh. Ya, pokoknya harus ini, harus itu kan gitu. Dan yang memilih KPU di sana adalah juga dari Kongres. Dia pilih sedemikian rupa mana yang kira-kira cocok sesuai dengan rekomendasi partai-partai ini. Melalui perdebatan lah ya juga. Melalui perdebatan juga tentunya. Dan tidak ada gaduh-gaduhan gitu. Jadi kalau partai politiknya banyak, jumlah komisioner juga banyak berarti Pak? Loh iya, mereka itu tidak banyak, cuma 11. 11 partai yang ada di Kongres. 11 partai yang ada di Kongres, jadi 11 lah anggota KPU dia. Ya, berarti lebih banyak dari di pilkada juga begitu. Di di daerah, di negara bagian juga begitu. Yang luar biasa adalah di sini tampaknya oleh kita sebenarnya kita mandiri. Kesamaan itu kita mandiri. Independen. Mandiri. Jangan independen dulu. Mandiri dulu. KPU Undang-Undang Dasar kita pasal 23 itu ayat 5, KPU bersifat nasional. Karena ini KPU kita sampai ke bawah. Dia tetap. Tetap itu artinya tidak ad hoc kerjanya. Kalau proses pergantian 5 tahun, Terus KPU ini adalah mandiri. Artinya mandiri, tidak ada lembaga yang membawahi dia. Dia bukan bagian dari Departemen A atau bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Dan ini saya kira harus kita tuntaskan. Tidak ada independen Pak ya? Ya, mereka tidak mengatakan juga, dia tetap mandiri juga. Cuman mandiri yang kita ingatkan di sini ya, Bung Indra, mandiri yang kita ingatkan adalah tidak boleh dia mendapat saran dari yang lain. Itu sih nggak pas. Jadi kalau misalnya independen katanya, pasti ada yang kalau independen bahasanya independen variabel dan dependen variabel itu pasti ada. Jadi istilah begini mandiri yang kita katakan dia dalam kebijakan mengambil keputusan itu. Yang di luar undang-undang. Kalau undang-undang sudah memutuskan dia harus laksanakan gitu. Jadi oleh karena itu KPU di sana itu ya batas umurnya minimal 30 tahun. Sampai tua gitu, enggak apa-apa. Oh, enggak ada pemilihan lagi kayak setiap 5 tahun? 5 tahun ada pemilihan, 6 tahun dia ya, 6 tahun dan ada pengaturan lebih lanjut. Kita di sini dalam undang-undang mau kita batasin 45 tahun begitu. 45 tahun dalam undang-undang. Nah setelah itu Pak, setelah melihat kajian yang di Meksiko itu sukses di Meksiko? Saya kira banyak hal yang kita petik yang baik. Jadi KPU dipercayakan oleh Kongres dan pemerintah
Ini kita ke Menteri Dalam Negeri juga, kita konfirmasi nih. Saya sangat aktif untuk menanyakan itu. Kira-kira tugas apa sesuai dengan aturan mereka, tugas yang diberikan kepada KPU begini. Saya tanya, apakah boleh ada pengaruh? Apa ada rapat konsultasi dengan KPU di sana yang namanya INE tadi? Boleh, karena kita yang menunjuk. Kalau kita yang menunjuk ya kita harus ini loh. Itu. Jadi sisi positifnya itu, sisi positifnya. Terus yang kedua, sisi positifnya KPU dipercayakan. Makanya tadi ada BPS. Kartu di Meksiko itu tidak banyak kartu di sana, kartu pemilih. Kartu pemilih itu yang digunakan ke bank, yang digunakan untuk memilih, yang digunakan untuk mendapat hak-hak. Ya, kita masih menuju ke sana ya. Nah, kita kan sekarang banyakkan kartu. Coba tanya. Jadi ada kasus lagi, Pak. Kartunya. Jadi oleh karena itu KPU penyelenggaranya. Untuk saya tanyakan, ada nggak soal di sini DPT? Kita terus soal DPT ini, daftar pemilih tetap ini harus memang terus kita lakukan. Perubahan. Kalau sekarang masuk soal yang parpolnya Pak, parpol yang masuk di unsur KPU-nya, kira-kira itu kalau ada nggak unsur kebaikannya di Meksiko dan apakah sejauh apa mau diterapkan di Indonesia? Jadi Bung Indra, di sana rapat konsultasi kemana saja? Kita buat di Undang-Undang Pilkada, rapat konsultasi itu jika ada penjabaran dari undang-undang yang harus dibuat peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, kita lakukanlah konsultasi dengan DPR yang membentuk undang-undang itu. Konsultasinya bukan hanya ke DPR, termasuk ke pemerintah. Jadi dua, kita konfirmasi di sana soal itu jalan bagi mereka. Bukan hanya konsultasi kepada pemerintah dan Kongres, tetapi adalah konsultasi kepada partai-partai politik. Jadi kita lihat sidangnya, jika dengan pemerintah gitu, rapat konsultasi. Terbuka semua? Terbuka. Pimpinan-pimpinan partai politik ada tempat duduknya masing-masing rapat dengan. Jadi di sini memang ada faktor komunikasi politik, ya politik khususnya di Meksiko karena saya langsung yang menghadiri dan dialog begitu 4 jam setiap hari itu 4 jam kita bertemu dan berdiskusi sampai kita ke KPUD. KPUD. Bagaimana di negara bagian, di regional, KPUD itu punya institut sendiri, punya sekolah tinggi sendiri yang menyangkut kepemiluan. Jadi kita di sini banyak membahas tentang suatu di sini. Di sana terus terang memang yang baik kita harus katakan yang baik. Tapi tidak semuanya yang di sana itu harus kita adopsi di kita. Jadi Pansus sekarang membahas tentang salah satunya ini ya, berdiskusi tentang hal ini. Bagaimana Pak Linis? Ini oleh-oleh dari Meksiko. Yang kemarin kan kita bahas oleh-oleh dari Jerman. Ya, ini dari Meksiko bagaimana nih? Ada wacana partai politik salah satunya yang akan dimasukkan dalam unsur KPU begitu. Ya, sebenarnya gagasan atau usulan memasukkan unsur partai politik di penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu sudah sempat muncul 5 tahun yang lalu ketika sedang membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015, Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. Waktu itu bahkan di undang-undangnya sudah sempat berbunyi bahwa kalau anggota partai politik ingin maju sebagai anggota KPU atau Bawaslu, dia bisa mundur saat itu juga. Jadi misalnya saya jadi anggota, nggak perlu jangka waktu. Jadi misalnya saya anggota partai, saya mau daftar besok, hari ini saya mundur boleh. Tapi kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di judicial review ke MK. Dan MK memutuskan, putusan MK nomor 81. Berarti sudah sempat diundangkan dong berarti? Sudah sempat diundangkan dan sudah sempat ada putusan MK nomor 81 tahun 2011. Jadi ini sekarang mau dihidupkan lagi? MK memutuskan kalau anggota partai politik ingin menjadi penyelenggara pemilu harus mundur setidaknya 5 tahun. Jadi harus ada jeda waktu 5 tahun itu. Ini sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi kan sifatnya harus ada jeda 5 tahun itu sebagai pengurus atau sebagai anggota? Oh, sebagai anggota ya? Iya. Ini tadi beda dengan yang dipelajari oleh artinya Pak Rambe kan sekarang di Meksiko. Putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Artinya dia berlaku terus. Nah, kalau misalnya ini mau dihidupkan lagi di undang-undang, apakah nanti bagaimana apakah dia pasal kalau misalnya benar akan dihidupkan di undang, apakah kemudian nanti akan batal demi hukum atau harus dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi? Kalau harus dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, karena ini serupa ya sebenarnya. Sebenarnya serupa. Kalau harus dibawa ke MK lagi kan berarti kita harus ada waktu lagi untuk menunggu judicial review dan sebagainya. Alasannya apa waktu itu? Ya alasannya memang amar putusannya menilainya seperti apa? Waktu itu kan gugatan ke MK itu diajukan oleh masyarakat yang mengajukan karena masyarakat merasa sebagai pemilih saya dan pemilih-pemilih yang lain
lain waktu itu merasa sebagai pemilih kita berhak mendapatkan penyelenggara pemilu yang tadi, yang mandiri, yang non partisan dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian gugatan itu dikabulkan oleh MK. Dan pasal Tapi 2 kalau dan pasal 22E ayat 5 itu kan muncul pada saat revisi Undang-Undang NRI ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu adalah perubahan yang dilakukan tahun 2011. Pada saat itu melihat apa yang terjadi pada saat tahun 99 di mana penyelenggara pemilunya ada unsur partai politik. Waktu 99 itu kan sampai tidak ada kata sepakat di antara KPU-nya untuk menetapkan hasil pemilu sehingga harus ditandatangani oleh Pak Habibie sebagai presiden. Nah, ini yang kemudian membuat kenapa jadi gaduh, malah menjadi kisruh gaduh. ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di risalah pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar, maksud kata mandiri di situ apa ya terlepas dari anggota ke partai politik. Jadi itu yang menjadi rujukan ketika waktu itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena sisi negatifnya itu, kalau misalnya ada unsur parpol yang masuk ke sana. Ya, dikhawatirkan akan seperti 99 karena kan perubahan ini kan terjadi tahun 2001. Dia melihat apa yang terjadi di tahun 99. Hasilnya tarik ulur, nggak mau ada yang mengesahkan sehingga salah satu. masuk kata-kata pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Dasar itu Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Maksud mandirinya adalah bukan berasal dari unsur partai politik. Jadi ada hasil negatifnya seperti deadlock gitu, bisa yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Pak Rambe tadi seperti apa yang sisi positifnya? Sebenarnya memang proses konsultasi saya rasa tidak masalah. Toh selama ini juga KPU kan melakukan itu dengan DPR. Bahkan KPU. Jadi KPU pun sebenarnya juga melakukan mekanisme uji publik. Misalnya soal pembuatan peraturan KPU, KPU kan melakukan mekanisme uji publik. Dalam mekanisme uji publik itu perwakilan partai politik yang punya kursi, semua perwakilan partai politik diundang. Pengawas pemilu diundang, masyarakat diundang, publik diundang, media diundang. Saya rasa ini kan juga jadi mekanisme konsultasi, memberikan masukan, dan ini terbuka proses konsultasi. Jadi bukan alasan tadi ya sebenarnya, karena sudah ada proses itu sebenarnya sudah berjalan selama dengan komposisi KPU yang ada selama ini. Pak Rambe, kita tahan dulu ya jawabannya. Kami segera kembali mendengarkan jawaban Pak Rambe setelah jeda berikut ini. Ya, kami masih membahas tentang tepatkah unsur dari partai politik masuk menjadi pengurus KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Pak Rambe tadi saya berikan catatan ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis tadi bahwa yang pertama sudah pernah kalah di MK, begitu kan? Sudah pernah dibatalkan MK pasal itu. Kemudian yang kedua pada tahun 99 malah menjadi kisruh ujungnya ketika anggota KPU-nya berasal dari beberapa partai politik tadi. Lalu kemudian yang ketiga sebenarnya alasan tentang proses komunikasi yang ada sekarang sebenarnya berjalan juga, lancar juga begitu Pak sebenarnya. Bagaimana nih Pak? Jadi, ini membantah seluruh argumen yang diceritakan oleh Pak Rambe. Kalau diambil contoh pemilu 99. Kita nanti panjang menceritakan kenapa pemilu tahun 99 itu dilaksanakan gitu. Itu kan dari 98, 99 dilaksanakan. Waktu itu baru periode DPR 2 tahun gitu. Kita langsung pemilu lagi. Pemilu tahun 99. Ya pada masa Pak Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini bukan soal konsultasi atau komunikasi. Memang pada waktu itu ya bentuk yang harus diterima penyelenggaranya adalah partai politik dan juga pemerintah. Kalau sebelumnya adalah pemerintah begitu, ini partai politik dan pemerintah. Dan dinyatakan juga di sana peserta seluruhnya adalah partai politik. Partai politik ya sekian banyak pemilu tahun 99, 48 partai politik. Jadi komisioner juga 48. Dalam konteks ini hanya konsolidasi demokrasi kita khususnya yang menyangkut pemilu dilakukan. Saya ambil contoh tadi di Meksiko. Konsolidasinya mulai tahun 64, berkali-kali dilakukan tahun 77. Setiap habis pemilu dilakukan perubahan atau penyesuaian undang-undangnya. Kalau kita di sini kan langsung berpikir khusus yang menyangkut konsolidasi demokrasi. Jadi Bung Indra, dari dulu juga kita mempersoalkan tentang DPT, tidak tuntas-tuntasnya. Ya, daftar pemilih tetap. Ya, persoalan kartu pemilih. Ya, dengan demikian kartu pemilih di sana itu dipercayakan kepada penyelenggara. Kepada penyelenggara untuk menuntaskan kartu pemilih tersebut. Dan itu dikerjakan oleh KPU.
baik KPU daerah sebagaimana kebijakan Berarti KPU ini unsur pusat. BPS ini Pak ya, maksudnya ketika masuk Ya, unsur BPS. ikut di situ. Tapi Dan kalau mereka bicara soal kerjasama. parpol apakah cocok, apa relevan dibuat contohnya? Soal parpol, kata-kata mandiri ini harus kita dudukkan. Ya. Kata mandiri di situ, saya mau koreksi Mbak Nisa. Saya ikut yang merubah Undang-Undang Dasar itu. Saya Ya, ketua ya. panitia ad hoc. Soal mandiri yang dimaksudkan tidak ada lembaga Yang membawahi. yang membidangi itu, yang membawahi itu. Misalnya tidak dari kementerian ini, tidak dari mana, Ya. tidak dari... Pokoknya dia mandiri untuk melakukan itu. Oke, ya. Pengertian mandiri. Kalau kita katakan independen, Beda. itu pasti ada beda. Ada variabel apa yang mempengaruhi, variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi begitu. Jadi dia di sini mandiri. Tidak akan mungkin bisa independen. Undang-undang dasar kita yang menyatakan mandiri itu hanya Bank Indonesia. Tidak ada. Jadi tidak boleh ada badan lembaga kita seperti memiliki cabang kekuasaan tertentu. Oke, ya. KPU ini adalah sebagai penyelenggara pemilu. Itu di Undang-Undang Dasar kita pasal 23 ayat 5 ya, Ya. diselenggarakan oleh suatu komisi huruf K kecil, ya, P kecil, U kecil. Boleh pada waktunya di undang-undang itu misalnya di ayat 6-nya bagaimana tata caranya penyelenggaraan pemilu akan diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau undang-undang nanti menyatakan tidak KPU namanya, Panitia Pemilihan Indonesia misalnya, Ya. bisa diatur sedemikian rupa. Tapi apakah kemudian penjelasan mandiri seperti yang Pak Rami jelaskan tadi itu bisa diartikan bahwa parpol ikut masuk dalam unsur itu begitu loh Pak? Oleh karenanya, kita kan ada ketentuan yang lalu 5 tahun. Kalau di Meksiko, itu memang syaratnya juga 5 tahun, tidak boleh berparpol. Ya, Tapi dikatakan tidak anggota, tidak pengurus. boleh pimpinan parpol. Ya. Pimpinan parpol atau pengurus di parpol. DPP lah maksudnya ini ya? Ya, di DPP atau kalau KPUD di daerah misalnya. Oh ya, DPD. Di Ya. DPD. Ya. Jadi dalam konteks ini semua, ya yang ingin kita ingatkan, khususnya dari partai saya ya, kita tidak boleh misalnya menganggap ya yang berlatar belakang parpol ini tidak baik dan tidak bisa memutuskan oh akan terjadi cekcok, akan apa gitu, nggak bisa. Karena takutnya membawa kepentingan partai masing-masing sehingga iya. deadlock seperti yang diceritakan tadi oleh. Tapi di sini soal penyelenggara, berbedalah penyelenggara. Penyelenggara ini kan ada organizing komitenya. Ya. Ya, berbeda dia dengan pengawas. Jadi wasit. Jadi mungkin tadi kan Ya. mengatakan, bolehkah wasit Menjadi pemain. menjadi pemain? Boleh nggak Pak? Ya. Kalau kita wasitnya atau pengawasnya dari penyelenggaraan pemilu itu adalah Bawaslu. Oleh karenanya masih bisa didiskusikan apa yang terbaik. Jadi kita di RUU Pansus RUU Pemilu ini Baik. masih mendiskusikan, mempertimbangkan. Yang penting kita jangan menyalahi aturan, khususnya Undang-Undang Dasar Oke, iya. 45 dan bisa kita laksanakan secara baik. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah tujuannya agar pemilu kita lebih baik ke depan, bermartabat, memiliki integritas Dan kalau aman. kekhawatirannya tarik-menarik tadi gimana misalnya ada partai di dalam Pak? Saya kira kalau aturan lengkap dilakukan. Jadi jangan sampai kejadian model sekarang ini. Belum lagi nanti perbedaan tipis suara misalnya kan? Oh ya, harus ada perbedaan tipis suara, harus ada aturannya tentang Mahkamah Pemilu. Jadi baik. kalau kita di sini adalah ya di sana hanya satu Mahkamah Pemilunya. Jadi peradilan pemilu hanya satu, diputuskan sudah selesai. Tidak lagi, tapi kan Undang-Undang Dasar kita menyatakan kekuasaan kehakiman itu ada di Mahkamah Agung, ada di MK, ada di Badan Peradilan sampai ke bawah. Baik, iya. Ya, ada pengadilan negeri, ada TUN dan seterusnya, sehingga kita sekarang membentuk Baik. dengan apa yang dikatakan sentra Gakumdu itu. Oke. Oleh karenanya banyak hal yang kita pikirkan. Saya terus terang sampaikan ya bukan kecewa, terima kasih kepada penyelenggara pemilu KPU. Tetapi KPU ini pun harus banyak yang perlu kita benahi. Nah. Sudah banyak kemajuan. Oke. Kalau tentang Parpol masuk. konsultasi uji Ya. publik, Iya, ya, komunikasi. itu, kan apa Mbak Nisa tadi mengatakan dalam uji publik itu kan parpol diundang. Beda uji publik dengan beda konsultasi. Di sana konsultasi KPU kepada partai politik itu resmi dilakukan. Ruang sidang mereka ada ruang sidang duduknya pimpinan-pimpinan partai politik.
Jadi kita bedakan. Jadi kalau di pansus membahas, kalau toh tidak masuk perwakilan, memang kalau perwakilan jadi debat panjang gitu. Tapi ada badan-badan partai politik yang ada kursi untuk memberikan pertimbangan. Nah ini pikiran baru, Bung Indra. Udah masuk ini nggak Pak? Masuk apa akan membawa ini ke arah apa namanya penyelenggaraan pemilu yang lebih baik tidak dengan yang diceritakan oleh Pak Ramli tadi kira-kira? Ya sebenarnya mekanisme mengawasi KPU seperti yang Pak Ramli sampaikan, misalnya ada apa mahkamahnya, ada pengawasnya, ada steering komitinya misalnya. Ini kan juga ada di Indonesia. Kalau misalnya kita tidak yakin dengan KPU, bisa lapor ke Bawaslu. Kalau kita tidak yakin dengan etika mereka, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sudah ada. Ataupun kalaupun kita tidak yakin peraturan KPU yang dikeluarkan itu apa berbeda dengan undang-undang yang di atasnya, bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol terhadap KPU ini ada. KPU bukan lembaga yang kemudian tidak terawasi, yang kemudian dia berdiri sendiri. Bahwa memang tipologi penyelenggara pemilu itu kan dibagi 3. Ada yang dia dari unsur pemerintah, ada yang dari partai politik, dan ada yang mandiri seperti Indonesia. Nah tapi berdasarkan standar internasional, walaupun dia ada tipologinya, dalam pengambilan keputusannya tetap harus independen, harus mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Dia harus mandiri ya dari dirinya sendiri, ya mereka berembuk sendiri. Seperti konsultasi di DPR kan juga sekarang dilakukan. Tadi mekanisme uji publik yang dilakukan KPU juga dalam sebuah forum yang resmi gitu. Nah sekarang tinggal tugas siapa dari partai politik yang mengirimkan orang untuk datang ke konsultasi publik itu. Kalau misalnya tersampaikan dengan baik kan juga akan tersampaikan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di anggota DPR. Bayangan Anda paling buruk bagaimana kejadiannya kalau misalnya banyak unsur parpol yang akhirnya masuk ke dalam KPU itu sendiri, misalnya di luar seperti deadlock itu? Iya seperti tahun 99 misalnya, tadi yang Mas Indra sampaikan juga, misalnya bagaimana kalau misalnya ada suara yang tipis, beda suara tipis, akan bagaimana? Berlama-lama gitu. Belum lagi bicara soal menyusun PKPU-nya misalnya. Menyusun PKPU-nya juga seperti tarik-menariknya. Iya tentu itu juga seperti apa, makanya dibutuhkan kenapa harus KPU harus bersifat mandiri. Tadi itu mekanisme kontrolnya, mekanisme kalau misalnya kita merasa peraturan KPU yang dikeluarkan itu cacat hukum, bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Atau misalnya dalam pembuatannya itu KPU melanggar etika, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita bisa melaporkan ke situ. Jadi KPU ini bukan lembaga yang tidak bisa disentuh, tapi banyak. Buktinya juga sekarang di KPP kan menyidang sampai ke KPU tingkat daerah juga mereka menyidangkan, bahkan sanksinya bisa sampai dipecat. Kan berat sekali sanksinya. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir soal itu karena mekanisme kontrolnya sudah dibangun sendiri di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Oke, tetapi kalau analogi bahwa penyelenggara sekaligus menjadi pemainnya itu bagaimana sih Pak? Secara sederhana agar masyarakat kita ini yang awam dengan teori perundangan itu segala macam bisa tahu ini bagaimana kemudian misalnya partai A ikut dalam pemilu tapi dalam partai A itu juga menjadi penyelenggaranya begitu. Ya kalau wasitnya saya kira memang tidak baik. Ya dia wasit, dia juga pemainnya tidak baik. Jadi Undang-Undang Dasar kita kan menyatakan bahwa pesertanya, ya pemainnya adalah partai politik. Walaupun ada perseorangan, di dalam pemilu itu. Nah itu kalau ada perseorangan ikut dimasukkan KPU juga nggak kira-kira? Enggak, namanya perseorangan. Ini kan tentang posisi partai politik yang harus memang punya tanggung jawab terhadap beberapa hal. Oleh karena itulah, ya ajuan kita termasuk Perludem saya kira setuju untuk diberikan dana. Indra juga saya kira setuju untuk diberikan dana untuk partai politik. Di Meksiko, Bung Indra, ini juga Mbak Nisa, di sana tidak boleh, ya, di Meksiko itu tidak boleh digunakan uang dari si calon, si partai, membagi-bagikan kepada peserta, kampanye, propaganda mereka. Tidak boleh, ya. Apalagi diminta uang dari yang lain untuk itu, tidak boleh. Dan memang negara menyiapkan anggaran untuk itu. 70% dari anggaran penyelenggaraan. Berarti kalau kita mau meniru sistem pemilu seperti yang ada di Meksiko, maksudnya dalam hal ini soal komposisi KPU juga, berarti kita harus meniru keseluruhannya dulu Pak. Karena kalau sebagian parsial, tidak semua harus kita adopsi. Sebab tidak ada juga posisi mereka sudah mengkonsolidasi selama 40 tahun. 40 tahun masa jabatan dia. Trust masyarakat di Meksiko sendiri kepada partai-partai politik di sana bagaimana? Loh iya, suasananya enak begitu. Sampai KPU di negara-negara bagian itu punya sekolah tersendiri yang menyangkut kepemiluan. Gitu.
yang menyangkut kepemiluan. Jadi saya kira memang ada hal yang baik, kalaupun toh begitu ya, persoalan yang mewakili partai politik untuk duduk di dalam, walaupun tidak mandiri yang dikatakan yang di Undang-Undang Dasar kita, bisa mereka saling mengawasi, tapi memang sebagai pelaksanaan sudah mulai tahun 99, 2004, terus 2009, 2014 sudah kita lakukan. Memang kalau menurut saya tidak perlu penyelenggara, peserta, dia peserta partai politik, dia juga wasit. Itu tidak juga benar. Oke, iya. Tetapi mungkin ada jalan keluar, ada hal, bukan uji publik. Bisa kita bentuk badan, badan tersendiri begitu, yang bukan jabatan negara. Tapi bagaimana komunikasi dengan partai politik itu harus diwujudkan. Sebab ini termasuk pencalonannya, termasuk. Jadi ini ide tentang memasukkan unsur parpol ke ini sudah akan dibatalkan begitu Pak ya? Saya kira kalau masih menuntut partai-partai lain ya dipersilakan. Oke. Ya, di forum pansus. Di forum pansus, baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga ini masalahnya adalah soal trust publik sebenarnya kepada partai politik, mungkin saja tidak bisa disamakan antara di Meksiko dan apa yang terjadi di Indonesia. Ini yang akan kita pertanyakan nanti setelah jeda berikut terkait dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pak Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa sekalian saja partai politik justru di situ akan bisa menghilangkan kecurangan karena seluruhnya itu kan berkepentingan. Jadi ketika kepentingan ketemu kepentingan maka kecurangan itu menjadi minim. Benarkah logika demikian? Mbak Anies nanti akan mencoba menjelaskan setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime News. Saya langsung ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, tadi kita sempat dengarkan cuplikan dalam sebuah materi berita begitu dari pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan fikskan saja wacana ini maksudnya menjadi bahwa unsur-unsur parpol itu bisa saja masuk ke sana karena justru akan bisa meminimalisir kecurangan. Mungkin logika yang dibangun adalah ketika ada partai A, partai B, partai C, partai D misalnya dalam sebuah komisioner KPU misalnya, maka misalnya partai B mau curang, maka partai A juga akan sehingga saling mengawasi justru pengawasannya dari para pemainnya itu sendiri, peserta pemilunya gitu. Logika ini menurut Anda tepat tidak? Logika ini kan yang digunakan tahun 99 ketika semua partai politik menjadi penyelenggara pemilu. Waktu itu partainya ada 48, jumlah anggota KPU-nya ada 56 karena gabungan dari partai politik dan pemerintah. Dan kemudian yang terjadi adalah bahkan sampai menetapkan hasil pemilunya saja nggak putus gitu, sehingga harus ditetapkan oleh yang tanda tangan harus Presiden Habibie. Nah kemudian ketika masuk wacana ini sudah masuk di tahun 2011 dan kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, saya rasa pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga sudah sangat jelas bahwa yang namanya KPU ini kalau memang dari anggota partai mau masuk mundur dulu dong 5 tahun gitu. Jadi bukan saya rasa tidak dibilang anti partai juga tidak gitu. Karena kan partai ini kan melakukan fungsi publik yang sangat besar, yang sangat banyak. Misalnya saja kayak nanti mau memilih anggota KPU kan juga akan di fit and proper test oleh DPR. Akan DPR yang memilih, DPR sendiri kan notabene adalah berasal dari partai politik. Jadi bukan menjauhkan sama sekali penyelenggara pemilu dengan. Tetapi lebih kepada apa? Iya, lebih kepada independensi ini yang dijaga. Bagaimana mereka kalau soal independensi Pak Rambe kayaknya iya, karena kalau kita melihat penjelasan Mahkamah Konstitusi kenapa waktu itu ada unsur nasional tetap dan mandiri ditafsirkan bahwa ya bukan berasal dari partai politik supaya dalam mengambil keputusannya, dalam membuat kebijakannya dia betul-betul tidak terpengaruh, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Seperti itu. Dan ini sudah menjadi putusan MK 5 tahun yang lalu. Apa mungkin sebenarnya perlu ditambahkan kata independen begitu ya untuk KPU ini? Karena kalau disebutkan tadi kan hanya mandiri saja begitu. Iya, saya rasa mungkin jadi perdebatannya di mandiri. Iya, nasional tetap dan mandiri, KPU bersifat nasional tetap dan mandiri. Tapi kemudian kan ada prinsip pemilu yang jur di luber. Jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia, non partisan dan sebagainya. Ini kan masuknya ke dalam prinsip pemilu ini. Sebagai pemilih, sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih, kita berhak dong kita berhak punya sebuah penyelenggara pemilu yang yaitu tadi non partisan itu tadi, dan itu yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi 5 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini nanti kemudian muncul lagi dalam undang-undang pemilu, ya berarti
apa putusan MK yang sifatnya sudah final dan mengikat tadi diabaikan artinya. Diabaikan dan kemudian apakah kemudian pasal ini nantinya cacat demi hukum ataukah masyarakat harus judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi? Kalaupun harus melakukan itu lagi kan ya kita buang-buang waktu lagi dan bisa sementara banyak poin krusial lain yang belum saja dibahas MK kemudian langsung memutuskan ya udah pakai yang 5 tahun lalu kan sudah pernah diputuskan. Tapi kalau didengarkan penjelasan, saya mencoba memahami apa yang dipaparkan Pak Arambe ya, jauh-jauh ke Meksiko, kita harus tahu juga jangan-jangan ini positif. Ya. Di Meksiko bisa diterapkan. Ya. Kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan menurut Anda? Dari kajian Anda ada perbedaan apanya kira-kira? Kulturnya yang saya tahu penyelenggara pemilu di Meksiko itu yang lebih banyak menyelenggarakannya, yang lebih banyak melakukan urusan teknisnya itu bagian sekretariatnya. Jadi komisionernya hanya mengawasi atau ya dia tidak turun tangan langsung, tapi lebih ke kesekjenannya, sekretariat. Tapi bisa campur tangan nggak misalnya? Nggak, jadi semuanya diserahkan ke sekretariat, ke kesekjenan. Nah sementara di Indonesia kan fungsi ini belum dilakukan oleh sekretariatnya. Bahkan kadang-kadang kalau dengar cerita di KPU, bahkan untuk ngedraft surat saja harus komisionernya. Artinya kan fungsi sekretariat belum mendukung 100% kerjanya KPU dan Bawaslu. Nah ini yang sehingga KPU harus turun tangan langsung. Nah ini kalau misalnya kemudian KPU yang tidak dapat dukungan sekretariat yang maksimal, kemudian dia yang itu tadi ya kalau misalnya komisionernya dari partai-partai politik, kemudian kan akhirnya kepentingannya masing-masing jalannya sendiri-sendiri gitu, jadinya tidak menghasilkan kebijakan. Kalau sekretariatnya diperbaiki masih tepat tidak? Kira-kira? Oh itu kami justru mendukung perbaikan sekretariat. Maksudnya kalau sekretariatnya diperbaiki tapi komisionernya sudah tepat menjadi dari parpol tidak? Menurut tetap tidak tepat? Saya rasa juga tidak tetap tepat karena sudah ada di Undang-Undang Dasar dan sudah ada di Mahkamah Konstitusi. Perbaikan sekretariat penting karena itu tadi KPU sekarang ini tidak mendapatkan dukungan 100%, maksudnya dukungan bukan tidak didukung tapi dukungan teknisnya ya. Komisioner tuh harus turun langsung gitu melihat semua tahapan demi tahapan. Jadi sekretariat itu lebih kalau di KPU kita tuh lebih melaksanakan fungsi yang sifatnya administratif, bukan yang turun langsung misalnya cek ke daftar pemilih itu kan jadi bebannya KPU. Nah, ini menjadi saya rasa kalau mau diperbaiki ya memperbaiki sekretariatnya gitu. Jadi supaya tidak KPU-nya mendapat dukungan. Tapi walaupun sekretariatnya sudah diperbaiki dan hasilnya baik, maksimal misalnya, tetap saja komisionernya jangan dari parpol kalau. Kami berpendapat jangan dari itu karena sudah ada di konstitusi dan sudah ada Mahkamah Konstitusi dan tadi yang sudah saya sampaikan mekanisme mengawasi KPU ini sudah ada banyak sekali gitu ya, ada di KPP, ada Bawaslu, bisa digugat bahkan putusannya bisa digugat ke PT UN dan sebagainya gitu. Bagaimana kalau sebaliknya begini, ketika karena pengawasnya sudah banyak, ada DKPP, ada beberapa lagi misalnya Bawaslu dan lain sebagainya tadi, unsur parpol masuk situ jadi tidak masalah dong harusnya kalau banyak. Nah kemudian kalau penyelenggara pemilu ini kan satu paket KPU, Bawaslu dan DKPP. Apakah kemudian kalau dari partai politik nanti Bawaslu-nya juga dari partai politik, DKPP-nya juga dari partai politik. Bagaimana kalau misalnya kemudian merembet jadinya ini sekali sementara tadi yang sudah saya sampaikan fungsi publik yang dilakukan partai itu sudah cukup banyak gitu. Apalagi DPR kan ada fungsi pengawasannya. Dia bisa memanggil kapan saja kan KPU, Bawaslu dan DKPP. Arambe, jadi itu alasan tadi banyak sekali alasan disampaikan tidak tepat. Di Meksiko bisa, tapi di Indonesia tidak tepat. Iya, makanya kita kan juga ada syaratnya 5 tahun. Di sana juga 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun tidak pengurus, tapi yang ini kan 5 tahun tidak anggota, Pak. Ya. Yang ini 5 tahun tidak anggota. Iya, kan beda. Ya anggota atau kader dia, apalagi kita katakan begitu ya. Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Oke. Yang ingin kita persoalkan adalah kita harus dudukkan agar KPU, ya penyelenggara pemilu selaku KPU itu, dia memang pengertian mandiri di situ dan juga harus tegas soal bahwa dia bukan independen, tidak boleh ada yang mencampuri urusan apa-apa, kan gitu. Ya tidak boleh yang ada mengintervensi. Hal yang begini yang tidak pas. Padahal harus banyak komunikasi. Tidak pas. Jadi diselenggarakan. Bagaimana dia menyelenggarakannya? Selanjutnya aturan perundang-undangan harus diputuskan. Kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah DPR dan Presiden. Jadi kita punya 3 cabang kekuasaan di Undang-Undang Dasar kita. Cabang kekuasaan pemerintahan negara, yaitu Presiden yang eksekutif ya. Ya eksekutif. Cabang kekuasaan pembentukan undang-undang itu pun dengan Presiden,
yang ketiga cabang kehakiman. Oke, jadi sehingga tidak bisa independen, pengertian tidak Jadi, pas independen masuk. Dia kalau memiliki khusus cabang kekuasaan nggak boleh diganggu-ganggu, itu kan sepertinya cabang kekuasaan tersendiri itu. Ini yang perlu kita ingatkan. Pokoknya tidak bisa keputusan KPU adalah keputusan yang sudah sepertinya. Iya, memang yang kalau diserahkan soal di dalam independennya mungkin undang-undang. pengertian itu pas, Pak. Tapi kalau misalnya yang sampai masuk parpolnya tadi itu loh, Pak. Bagi saya selaku dari fraksi Partai Golkar, memang ini harus dipertimbangkan. Tapi usulan agar partai politik punya hubungan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu ini kita harus hati-hati loh. 2019 kita lakukan pemilu serentak ini sekaligus. Legislatif dan pilpres. Makanya oleh bahasan kami sekarang ini KPU harus betul-betul, jangan dikatakan tadi, ini sekretariat pun. Tadi dari pihak Mbak Disa mengatakan kesekretariatannya lemah. Bagaimana kalau misalnya komisionernya juga lemah? Kita sudah datangin Panwas ke Bengkulu Tengah, Benteng. Ini Panwas kok kamu terlambat? Dipanggil oleh Komisi 2 nih, saya yang mimpin di sana. Pak, saya habis menderes dulu. Habis menderes baru datang siang di situ. Nanti saya jam 1 balik lagi untuk ngutip deresan itu. Kalau begini penyelenggara pemilu, kita tidak perhatikan betul, bukan hanya soal uji publik, bukan soal diperbanyak BIMTEK. Makanya kalau di Meksiko itu mereka ada punya sekolah. Tidak bisa kita sebar sekolahnya di mana. Maksudnya, tapi kalau dengan beberapa kekurangan tadi itu, apakah akan menjadi lebih baik ketika unsur parpol itu masuk? Oke. Ya, tidak juga lebih jelek. Tidak bisa kita katakan tidak bisa lebih baik, tapi belum tentu lebih jelek. Gitu ya. Ya, saya kira itu harus menjadi pertimbangan kita. Mungkin ada jalan keluar agar ada badan atau tersendiri yang mewakili parpol di situ melihat tentang penyelenggaraan itu. Sekarang banyak kasus loh, pilkada yang serentak kita lakukan banyak soal. Malah bukan kemajuan yang kita dapatkan. Apalagi soal pendanaan yang kita katakan dulu. Saya masih di meja ini nih. Ini akan lebih efisien dananya. Ternyata sekarang lebih besar dan itu lebih besar pendanaan. Tapi ya demokrasi kan memang harus. Baik, tapi ini kan masih wacana yang bergulir, masih akan terus dibahas, Pak ya. Kita tidak selesai di pembicaraan sekarang ini. Kita akan lihat perkembangannya ke depan, apakah benar nanti bisa muncul lagi, jangan-jangan uji materi lagi di MK begitu ya Mbak ya. Tapi ngomong-ngomong ini KPU-nya kapan akan diseleksi Pak? Terakhir kan 12 April nih, jangan-jangan karena ini nih mau membahas ini dulu, baru mau nyeleksi KPU. Singkat saja Pak, waktu hampir habis. Kita Anpresnya kan sudah masuk, surat presiden sudah masuk, dan Bamus DPR sudah menyatakan memang 30 hari paling lama setelah surat presiden masuk dan rapat Bamus itu akan dilakukan. Sudah lebih 30 hari belum? Rapat Bamus sudah. 6 April. Rapat Bamus sudah. Baik. Tetapi memang karena beberapa hal kesibukan kita juga di Pansus, hari Senin besok kami akan menentukan sikap. Ini tinggal persoalannya kapan kita bisa menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Oke, baik. Ya. Kalau ini juga kita jalankan, harus dilaksanakan. Jadi bukan sengaja ditahan gara-gara... Saya kira tidak, cuman harus kita berikan. Di dalam undang-undang yang baru ini ada aturan peralihan yang akan menyesuaikan. Kita khawatirnya ya, kalau di undang-undang ini kan syaratnya. Iya Pak, baik. Ya, syaratnya adalah 45 tahun minimal. Ya, sekarang yang diseleksi ini, itu kan nanti bisa bertentangan. Ada yang umur 35 tahun kok. Ya. Baik, kita akhiri dulu ya. Nanti kita lihat perkembangannya seberapa. Terima kasih Pak Rambe, Mbak Ninis juga terima kasih telah memberikan penjelasan. Nanti kita akan lihat ke depannya akan seperti apa. Apakah nanti memang ada unsur partai politik akan masuk, apakah akan berlanjut ke MK atau tidak. Kita masih akan melihat perkembangan di Pansus RUU Pemilu ini.